Assalamualaikum. Sekarang kita akan lanjutkan penyakit-penyakit hati. Hati niku nggih wonten penyakite. Napa diantarane tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan dirimu sendiri. Jelas ini? Dereng. Ya. Ya apa? Aku iki ngomong ngene iki atiku gak ono apa-apa. Iku termasuk. Gak atiku gak ono apa-apa. Lah kok ora atine gak ono apa-apa? Mulyakno awake. Nah, di sini disebutkan, ya ini bukan karena lagi viral ya. Saiki wis rada mendelep sih. Di antaranya apa? Wal fakhru bil aba, bangga dengan ayah atau keturunannya, min ahlid-din, karena mereka termasuk golongan agama. Wal fadl, dan kemuliaan. Wa tabajjuhi bin nasab, dan sombong dengan nasab. Wa dzalika madhmumun, dan itu adalah satu yang jelek. Wa mustaqbahun jiddan, buruk sekali. Wa qad yubtala bihi ba'du auladil akhyari mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqid. Dan banyak orang kena cobaan masalah ini, masalah menjadi keturunan orang baik. Waman iftakhara, siapa orang, waman utawi sopo, ya, iftakhara sombong, banggakno, alan nas atas manusia, binasabihi wa bi abaihi, dengan nasabnya atau dengan ayahnya, zahabat barokatuhum anhu, hilang barokahnya yang ada pada dirinya. Ini sebelum masuk tentang pembahasan nasab dzurriyyah Nabi, misale anake kiai, anake ulama, anake ustaz, ya, anaknya ustaz, anaknya bunyai, terus karpe dhewe nang santrine, zahabat barokatuhum anhu, ilang barokai, ya, ilang barokai. Walau fa'alu dzalika la batala fadluhum, kemuliaannya jadi hilang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, siapa orang lambat dalam amalnya tidak akan tertolong dengan nasabnya. Siapa orang yang lambat dalam amalnya, maka dia akan tidak tertolong dengan nasabnya. Contoh gampang sinten, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ibu jelas suara kula? Ya jelas, alhamdulillah. Sing ngomong jelas iki mang rupane mbek selonjor mangan weci. Gak apa-apa, ya orang ngaji yang enak begitu. Oh, coba oleh tak kayak kopi jenengan pengajian isu-isu ini. Cek biar, cek melek ya. Dulu kula waktu mondok, itu satu guru saya boleh nggawa kopi. Itu pelajaran yang paling saya ingat sampai sekarang. Pelajaran liyane rada lali. Sing pelajaran tiyang niku kula paling eling. Makanya kula masak derenge maos niki maos kitab Khosaisul Umal Muhammadiyah niku 11 tahun. Niku dulu saya ngajinya oleh nggawa kopi, gak apa nggawa kopi. Waduh kula nggawa termos, Pak. Tapi ana isine, ana kopine mboten termos tok. Ya boleh. Ya. Nah, kemudian istri Nabi Nuh itu diriwayatkan di, kalau saya tidak salah, di kitab tafsir Bahrul Muhit, bahwa itu istri sambung. Maksudnya begini, roji, rondo anake siji. Kemudian gak apa-apa guyu aja. Roji sampun gak ada yuga, istrinya Nabi Nuh dinikah oleh Nabi Nuh.
Anake itu sing jenenge Kan'an. Nah, sehingga yang dijak sama Nabi Nuh, ya bunayar kam ma'ana. Ya anakku, ayo munggah nang kapal. Anake nolak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya, mboten Pak, aku tak munggah nang gunung, cek gak kena banyu. Kata Nabi Nuh, ndak ada pertolongan kecuali dari Allah hari ini. Gak ono. Maka matilah anaknya. Itu anak tirinya Nabi Nuh. Ya, diriwayat begitu. Atau seperti istrinya Nabi Nuh, mati dia. Walaupun seranjang dengan Nabi Nuh. Begitu pula istrinya Nabi Lut. Dekat sekali, ya, itu istri bojo, kalau anak-anaknya memang dari situ, anak-anaknya Nabi Lut, perempuan 2, ada riwayat perempuan 1 anaknya. Nah itu memang istrinya. Meninggal juga, padahal satu ranjang dengan Nabi Lut. Atau kalau Nabi Muhammad, pamannya, yaitu Abu Lahab. Padahal dia paman Nabi, tapi ketika dia tidak beriman, apalagi memusuhi Rasul, maka tidak akan dimanfaat itu nasabnya. Anaknya Abdul Muttalib luar biasa. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, tidak manfaat nasabnya. Sampai sekian jelas. Rasulullah bersabda, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Nabi Muhammad, ngomong nang anake. Siti Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak ada yoga itu, ya 7. Ini mati kan atas menara mati. Menara mati. Rasul punya anak 7, 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Itu harus merap panjenengan. Biasanya panjenengan nek biasa khidmah utawa hadir teng acara utawa rutinane ustadz, yai, jenengan semerap yuga-yuga ini. Nah, kita juga harus tahu anak-anak dan putra-putrinya Rasul. Yang laki dari Siti Khadijah 2, Abdullah dan Qasim. Yang perempuan dari istri anak Rasul dari Siti Khadijah 4, Ummi Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. 6 dari Siti Khadijah. Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab, ambek siapa? Fatimah, ya. Yang dari siapa jenis? Yang dari Maria Al-Qibtiyah 1 namanya Ibrahim. Jadi 7. Fatimah binti Muhammad cari Kanjeng Nabi. Waya Sofiyah, wahai Sofiyah, ammah Rasulillah, buli Kanjeng Nabi. La ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak punya kekuatan apapun atas Allah kepada kalian. Ishtaru anfusakum minan nar, belilah dirimu sendiri, selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Yuk amal, beramallah. Rasulullah juga bersabda, la fadla li ahmarin ala aswadin. Tidak ada kelebihan kulit merah atas kulit hitam. Kan ada orang itu yang kulitnya kulit merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang sawo mampu, ada yang sawo bosok bisa nono, ada yang warnanya ireng, ada yang warnanya biru dongker.
macam-macam kulite menungso. Tapi Rasulullah mengatakan apa? La fadla, tidak ada kelebihan dari yang merah atas yang hitam, dari yang putih kepada yang hitam. Oh, sing wedok ayu luwih apik timbangane sing wedok sing pireng, mboten. Oh, sampean tak celuk setan pawon ya. Apa wireng setan pawon, Pak? Oh, ndak bisa. Wala li arabi ala ajami. Ndak ada kelebihannya orang Arab dari orang yang bukan Arab, kata Rasul. Illa, kecuali bitaqwallah, kecuali takwa kepada Gusti. Antum min Adam, kamu semua dari Adam, katanya Kanjeng Nabi. Tapi bukan sepeda Nabi Adam, bukan. Kamu semua dari Adam, dan Adam dari turab, dari tanah. Ya, itu seperti itu. Oke. Terus bagaimana dengan pendapat yang mengatakan satu dzurriyyah Nabi yang gak pinter, atau wis katakanlah satu dzurriyyah Nabi sing bayi. Contohnya cek loe enak ono bayi putune Kanjeng Nabi Habib cilik umure setahun ambek ulama 70, mana yang lebih mulia? Nah niki langsung rame lah nih gua. Dilihat dulu dari mana mau dilihat, sisi mana yang mau dilihat. Oh, dari sisi nasabnya. Kalau dari nasabnya, semua yang kembali kepada Nabi itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena Nabi, bukan karena orangnya. Ini paham ya? Kalau paringin contoh ya, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Yunus, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Zakaria. Yang paling mulia umatnya sinten? Umatnya Nabi Muhammad. Apa umatnya yang hebat? Bukan. Nabi Muhammad sing hebat. Karena Nabi Muhammad hebat, umatnya katut. Jelas niki. Jenengan poso lak mboten sih? Mboten. Ya ibu-ibu poso Pak. Istirahat kemarin ngombe mang lali aku Kak. Ngoten. Contoh malih. Kitab suci itu ada 4. Suhuf itu banyak. Ya, kitab suci itu ada 4. Suhuf banyak. Ada Taurat Nabi Musa. Ada Zabur Nabi Daud. Ada Quran Nabi Muhammad. Ada Injil Nabi Isa. Dari 4 kitab suci mana yang paling baik? Al-Quran. Kenapa? Karena itu kitab suci yang turun kepada Kanjeng, karena ke Nabi semuanya jadi baik. Begitu ceritanya. Sahabat, ono sahabat FM, macam-macam. Ada sahabat pena, ada sahabatnya Nabi Isa namanya Hawariyun, ada sahabatnya Nabi Musa, ada sahabatnya Nabi Ibrahim, ada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ada sahabatnya Nabi Adam, ada sahabat-sahabat. Setiap Nabi pasti punya sahabat. Ada beberapa Nabi yang tidak punya, tapi rata-rata punya sahabat. Nabi Yunus sampai 100.000. Tapi sahabatnya siapa yang paling mulia? Sahabatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sing garai hebat. Tak kayak contoh sampai mulai contoh tok, sekali keterangan contoh tok. Di dunia ini banyak kota, kota Lawang, ya, kota Malang, kota Lokjati, kota Tutur, kota Ngerbo, kota Mekah, kota Madinah. Yang paling mulia kota
Ya yang di situ Rasulullah pernah lama, Mekah dan Madinah. Panas tapi tetap paling mulia bagi Allah itu dua itu. Kalau Mekah mulia karena Nabi lahir di situ, kalau Madinah mulia karena Rasul dikebumikan di Madinah. Oh, anak Paris, gak usah nang Paris, anak Parasnya. Ya, begitu. Syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Adam punya syariat. Hukumnya itu beda-beda, Pak. Seperti contohnya Nabi Adam syariatnya boleh rabi sak dulur. Qabil Habil Iklima Labudha. Waktu itu wong papat tok sak donya niki. Bapak ibu loro, anak papat. Sisae celeng ambek dinosaurus. Sak donya mboten wonten. Ya, mek papat. Maka saat itu syariatnya Nabi Adam boleh orang itu nikah sak dulur boleh. Understand? Begitu wis lahir putune berubah syariat gak oleh saiki. Misanan gak apa-apa. Gak oleh rabi dulur. Setelah metu putune tadi misanan. Ndak boleh sudah, stop. Saiki rabi misanan gak apa-apa. Sampai sekarang itu. Tapi dulu rabi sak dulur gak apa-apa, ndak ada lain. Lah dari mana? Sampai Nabi Yakub. Nabi Yakub masih boleh satu suami menikahi dua istri atau lebih yang adik kakak sih oleh. Boleh. Jadi zamannya Nabi Yakub, istrinya Nabi Yakub itu dua, ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin, namanya Rohil, ibu'e 10 ya, Sam'un Labudha, Sam'un Yahuda, dan yang 10 dulurin Nabi Yusuf itu ibunya namanya Laya, adik kakak. Dulu boleh dinikah itu. Nek bahasanya wong biyen niku dirantus, Pak. Nek nekeran niku dirantus. Dadi nyikat siji tapi kena loro, itu kan dirantus namanya. Dulu boleh. Dulu boleh. Zamannya Nabi Yakub. Turun Nabi Musa dihapus oleh Allah, gak oleh saiki. Dulu orang tawaf itu telanjang. Kalau mau tawaf, banyak begitu. Mudun Nabi Muhammad diganti syariatnya. Nah, setiap nabi itu ada syariat yang berbeda, tauhidnya tetap la ilaha illallah. Syariatnya siapa yang paling jos? Syariatnya Nabi Muhammad. Faham? Kenapa kok yang dekat sama Nabi itu hebat? Karena nabinya hebat. Begitu pula dengan nasab keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lah, apa benar nasabnya seorang dzurriyyah Nabi yang tidak pintar lebih baik daripada 70 nasab ulama yang bukan dzurriyyah Nabi? Jangankan 70, sak miliar kalah mbek siji. Ojo maneh 70, sak miliar kalah mbek nasabe wong siji sing bodoh iki, Mang. Tapi dalam urusan apa? Nasab tok wis. Ilmu amal yo balik nang awake dhewe. Nek dzurriyyah Nabi kena, ya dia kena. Kalau dari nasab tidak bisa mau disaingi. Dari mana mau saingan sama nasabnya Nabi Muhammad? Tidak bisa. Dan itu bukan pencapaian putu nih. Kulo niki Habib Qadir nih. Lahir ya wis ngene iki, Bang. Mboten tumbas. Mboten ngurus, mboten. Kalau jadi ustadz itu ada pencapaiannya, harus belajar dhisik. Tadi dokter harus belajar dhisik. Tapi tadi Habib gak belajar, lahir procot, jadi tidak boleh disombongkan. Kalau mau ngeten, sampean dereng tadi Habib, ngaji sing kena sih, cek tadi Habib, lah mboten ah, apa carane? Gak iso.
Maka nasab siapa yang paling mulia? Nasab keturunan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, bukan karena kitanya, bukan. Begitu ceritanya. Tapi kalau ilmu, ya balik nang wonge dhewe-dhewe. Nek gak mondok, ya gak pinter Mas yo nasab putune Nabi. Gak mondok, oh iku putune Nabi iku. Alim. Dari mana alim? Ndak boleh sembarangan. Misalnya jenengan mau ngaji, ono Habib Fulan, Habib itu jenengan tingali kok, misalnya nih, kok ilmu nih ngeten, pacaran niku halal loh, contoh Pak ya, gak cocok aku ini, ojo sami nawatok nomor meni pacaran, tidak boleh, tidak boleh, jelas nih, iya, sehingga kalau dari nasab turunan Nabi, ya yang nomor satu, tidak ada lain. Bukan karena kitanya, tapi karena Kanjeng itu diangkat karena nabinya, bukan karena kitanya. Konten ceritanya. Karena tidak ada pencapaian dari kita. Habaib ambek Syarifah sak dunya niki tidak berusaha untuk jadi dzurriyyah itu. Tidak ada usaha dari kita. Lahir ya wis ngene. Mboten ngeten. Kon niku Habib diadani ngoten pas adzan cilik, mboten nih. Paham? Ngoten ceritanya. Tapi apakah boleh disombongkan? Ndak boleh. Wong contohnya ngeten sak mangken. Contoh tok Pak, aduh mek kesel aku. Wonten tiyang niku lho diberangkatno haji mbek wong gak melok nggawa dhuwit. Nek haji kono sombong. Aku iki haji aku iki. Perasaan gak larang ta budal ini. Apa koncone gak ngilokno? Kan itu gratis saya kon gaya. Kan begitu. Kon itu gratis, ojo gaya, begitu loh, jangan bergaya. Kalau wong dikek motor mbek wong, bas dikek motor mbek wong, dikasih mobil. Waduh tanggane gak disopo, Pak. Apa? Kon gak duwe motor ngono gaya kon. Aku duwe motor nang ndi-ndi, sampean apa? Sepedaan, udan panas. Aku numpak motor, jari tanggane kon gak tuku ae gaya. Sehingga nasab itu tidak boleh dibanggakan karena itu pemberian, bukan usaha. Loh, wong usaha oleh niku lho gak oleh disombongno. Mlebu pondok, belajar sampai pinter dadi ulama. Sombong gak oleh, padahal ana usahane. Apa maneh sing gak usaha? Gak usaha, saya lebih baik dari Anda. Dari mana? Tidak bisa. Tapi kalau nasab yang terbaik, ya seperti Quran terbaik, seperti sahabat terbaik, seperti syariat terbaik, semua yang ke Nabi Muhammad jadi yang terbaik, termasuk panjenengan, umat terbaik. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad. Tapi jari Imam Haddad di sini, orang yang membanggakan nasabnya sampai meremehkan orang lain, zahabat barokatuh, barokah mulya nasab itu hilang kok. Jelas ya? Selain itu juga ada, misalnya turunane ulama, turunane ustad, bapakku ustad, terus kamu bagaimana? Kamu bagaimana kamu? Bapaknya gak ono, terus anaknya tetap ngerasa aku anaknya ustad. Loh, iya tapi kamu ngapain? Kamu ngapain? Nek kon kudu ustad, ya wis mandek, buyar sudah. Bapakku biyen, bapakmu wis mari. Presiden misalnya bakso. Bapaknya biyen presiden Amerika, Terus anaknya presiden pisan. Engko dhisik. Bapaknya gubernur, anaknya gubernur pisan? Bukan. Bapaknya, anaknya ndak iso. Sampai dalam sebuah syair itu disebutkan arek enom iku dudu wong sing ngomong iki lho bapakku. Arek enom iku sing ngomong iki lho aku. Itu di dalam sebuah syair begitu. Kalau supe syairnya. Understand?
bapake ustad, ulama, tapi anaknya gak gelem, mboten ngajar, mboten. Ya sing kok dhisik, ndak bisa. Utawa diwalik, bapake petani, wis urip sakonoke, sawahe 3 hektar. Ya. Bapake gak iso ngaji, gak iso ngajar, kudu ustad, anake dipondokno sampai pinter. Anake ulama, anake dadi ulama, tapi apa bapake dadi kiai pisan? Mboten. Ya adilnya Allah itu, kon ngaji ya tak kei, kamu ndak ngaji ya gak tak kei. Kecuali beberapa orang yang diberi ilmu laduni. Nek kula panjenengan iki ilate kudu muni, kudu ngaji. Ada beberapa orang yang diberi barokah sama Allah, ya, karena janjinya Rasul, man amila bima alima allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Sapa wong ngamalno ilmu sing diolehi, maka dia akan diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang belum dia pelajari sebelumnya. Iku jenenge ilmu laduni. Kaya Habib Salim Syatiri Tarim yang pernah beberapa kali ke Indonesia, nome ngapalno Quran, semangat ngapalno Quran, kurang 8 juz, 22 juz kurang 8 juz. Quran lak 3 doso nggih sami 30 juz. Iki mbek ngetes Pak, ngetes sinyal ya. 30 juz niki oleh 22 juz, turu mimpi ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya bae dijupukno Quran dikongkon baca nak juz 23 sampai 30 dibaca nek mimpine ini. Melek apal 30. Lho kok iso? Ya iku lek seje ceritane. Iki wali, mulai cilik wis wali. Habib Salim Asy-Syatiri sing gadah rubat tarim wafat sekitar 5 tahun yang lalu. Ono ngoten, tapi gak kabeh ngoten. Gak iso aku tak niru Habib Salim ya. Ya apa? Tak turu dengan harapan mimpi. Mboten saged, Pak. Nek awak isik doyan pecel. Ndak bisa. Rawon sik katik cambah cilik, kacambah ndek. Ya ndak bisa mau mimpi. Moro apal 8 juz dari mana? Habib Salim Syatiri itu tidak pernah lewat kemanapun kecuali baca kitab. Di undak-undakane omahe dikei rak kitab. Dadi nek mlaku lungguh dhisik. Ate munggah nang ndukur loteng omahe lungguh dhisik, maca dhisik. Tekek baru munggah. Tutuk ndukur maca maneh. Ndek motor maca. Ndek terus ngoten. Sampai sing ndek undak-undakan iku wis hatam ping 16. Tadi liwat boco, saking senengnya boco, sampai kayak ngoten. Ya mimpi 8 juz. Amalnya luar biasa, luar biasa. Ya, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dados tiyang selamat. Jadi kula baleni bahwa nasab yang paling mulia adalah nasab keturunannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammadnya satu. Bukan karena turunan nih, karena Nabi. Begitu pula kitab suci, paling indah juga kitab suci Nabi Muhammad, sahabat yang paling mulia, sahabatnya Nabi Muhammad, syariat paling tinggi, syariatnya Nabi Muhammad. Tapi dalam nasab, dalam amal kembali ke pribadi masing-masing. Seorang dengan nasab baik, gak ibadah, hilang barokah. Seorang dengan nasab yang tidak baik, kalau mau ibadah dimuliakan oleh Gusti Allah. Misalnya hasil zina, tapi anak ngaji iso tadi ulama, ada bisa nggih napa? Bisa. Nek masalah nasab, Allah menjadikan keturunan Nabi sing paling mulia, tapi nek urusan amal, urusan kemuliaan, urusan ilmu, balik awake dewe. Semua akan dimuliakan oleh Allah tergantung takwanya.
inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian ya yang paling kuat takwanya kepada Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya dan semoga diberi kesehatan nggih Ustadz Farhan, Habib Qadir, Haji Ali Maksum, para rawuh sedaya paringi sehat. Poso tarwiyah nggih. Riayah hari apa riayah? Kemis. Berarti Selasa Rebo poso. Insyaallah ya. Niat poso tarwiyah, niat poso Arafah. Kemudian nanti waktu Idul Adha sebaiknya setelah subuh ojo dahar ya kayak wong poso sampai sholat Idul Adha. Kosong maghrib sampai setelah Idul Adha. Terus nek duwe korban, Pak, HP ini 5 juta, 8 juta, 14 juta, HP ini korban itu PT. Ya opo sampean? PT. Ojo kurban minimal kambing. Nek iso sapi. Nek mboten saged sapi siji urunan wong 7. Nek wong 17 mboten usah wis. Wong 7. Nek mboten saged kambing 7 atau unta. Ya, unta gak iso. Ndak ada unta di sini. Kemudian kambing siji sing dengan syarat-syaratnya, sing jangan cacat, yang sudah poel. Nek durung poel sodoken katik kayu 57 iku. Cek poel, ya. Di kambing seperti itu. Nanti kambing dagingnya dibagikan dan dimasak sendiri. Kulite ojo dikekno sing beleh, ndak boleh. Iki bayaran sampean, ndak boleh, ndak boleh. Ya bayaran dhewe. Ojo mbeleh dhewe nek gak iso. Jangan 2 kambing didelokno, kambing kono dibeleh. Mari ngene kon, entenono kon. Cara sing waduh gini banget nasib gue. Jangan, ndak boleh singitno kambingnya sampai jarene Kanjeng Nabi wa arih dzabihatak, senengno kambingmu yang mau dibeleh itu, senengno. Kayak mangan sing enak, tukokno burger. Soda gembira. Soda gembira, ya seneng kambingnya. Kambingnya seneng. Diadusi kayak sampo. Kontes ya. Kambingnya digen seneng no, cocok disusah-susah no. Nek iso cocok ada cilik-cilik cek gak wedi. Nanti baru dibeleh, cocok ketok ladingi sing landep, sing motong sing paham, ojo ngetes. Belajari kok gedebok. Ojo belajari langsung ambek kambing. Belajari langsung kambing. Cobaan wis bismillah. Lho ya apa bismillah? Jadi bangkai nanti. Hati-hati. Mugi-mugi sukses toyo. Nggih. Dan wau dalu wonten jamaah mriki sing haji titip salam teng panjenengan dan didonga saking panjenengan. Mangke kula jar yo ojo lali gentian di Arafah dongakno jamaah majelis babu salam yo. Gentian cek ndang budal kabeh ngulon haji umroh nggih. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.